Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dan materinya adalah mengapa Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu. Sebelum kami memulai menjelaskan tentang materi kita, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Nur Syifa Uljannah, terus ada Puspa Nabila Syafa, selanjutnya ada Nur Tasya Soraya, selanjutnya ada Muhammad Ardiansyah Nurholes, selanjutnya adalah Muhammad Rizky Fahreji, yang terakhir adalah Muhammad David Wahyuda. Oke, langsung saja kita akan membahas pembahasan kita hari ini. Saya serahkan kepada Rizky Fahreji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, pertama konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang berkembang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Tiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara pikir dan cara bertindak di Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, mempribumian ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di masa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan berada dalam titik hadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas musyawarah, dan cita rasa keadilan. Baiklah, selanjutnya adalah alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Alasan yang pertama yaitu Pancasila sebagai kontrol terhadap keadaan lingkungan terhadap dampak negatif akibat kemajuan ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah saat ini kan teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi ini apabila tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat, itu bisa merusak lingkungan, misalnya penggalian bahan tambang. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya itu dalam cara berpikir dan bertindak pada masyarakat saat ini. Sudah mulai tergerus dengan sikap individualitas, dehumanis, pragmatis. Untuk itulah, nilai-nilai Pancasila yang luhur harus dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar terciptanya sifat sosial, humanis, dan juga religius. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai landasan untuk melindungi nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Misalnya saja budaya gotong royong. Dulu hal ini masih sering dijumpai, namun saat ini sudah jarang sekali ditemukan. Budaya gotong royong merupakan hal yang sangat berharga karena itulah yang menjadi salah satu pemersatu bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang ketiga ada menggali sumber historis sosiologi politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama kita bisa temukan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang bunyinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata itu mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Namun, pada masa itu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri. Mengingat
bangsa saat itu masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari belenggu penjajah. Pada saat itu, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru bisa dirasakan sebagai kebutuhan mendesak sekitar tahun 1980, terutama pada perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satunya yaitu Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada sosiologi, yang ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Jika iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi sebuah penolakan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat itu sebenarnya peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga ada pada pandangan kepala negara. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia itu dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum secara eksplisit dikemukakan. Namun, oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dengan amal. Dalam pidato lainnya, Soekarno mengaitkan dengan karakter, yaitu kepercayaan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Begitupun pada zaman Orde Baru dengan era reformasi, sebenarnya belum diungkapkan secara tegas dan hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai Pancasila lebih lanjut. Kemudian, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Yang keempat yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui, argumen adalah sebuah alasan yang berisi pendapat atau pengembangan, penolakan, serta menyalahkan suatu pendapat. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu untuk membangun argumen tentang hal di atas ketika memiliki pemikiran pentingnya ketertarikan pengembangan ilmu dengan dimensi kemanusiaan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan ilmu. Nah, maka dengan membangun pendapat ini, pandangan dasar bahwa nilai Pancasila penting untuk membangun dimensi kemanusiaan yang berpengetahuan dan maju. Kemudian argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Itu ada 3. Yang pertama, kapitalisme, yaitu yang menguasai sebagian besar sistem ekonomi Indonesia, yang adanya kebebasan penuh dalam aktivitas ekonomi dalam meraih keuntungan. Kemudian globalisasi, hubungan antar semua negara terbuka, sehingga terjadinya mundurnya budaya dan persaingan ekonomi. Serta konsumerisme, keadaan masyarakat yang terlalu membeli atau memakai barang serta jasa yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Seserahan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Yang selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmu dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar berperilaku terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan landasan
esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis 217 antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang atau GAP kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia harus sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Jadi seluruhnya itu tidak hanya fokus kepada ilmu-ilmu yang ada di Indonesia saja, tetapi juga ada kombinasi dengan Western oriented. Oke, selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berprioritas pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Jadi jurusan-jurusan yang ada di Indonesia ini semuanya itu adalah berpaku pada hal-hal apa saja yang dibutuhkan, yang digunakan pada dunia industri. Jadi semuanya itu akan diminati oleh siswa-siswa. Selanjutnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengembangkan sebuah pengetahuan ini, tidak meratanya masih di Indonesia. Oke, sekian. Sekarang saya akan membahas dan membacakan kesimpulan dari keseluruhannya. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang ditemukan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion, Sofyan Effendi. Pancasila sebagai common demonstration values, pula tadi Pancasila sebagai paradigma ilmu. Oke, sekian dari kelompok 7. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah pengetahuan kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never stop Learning. Because life Never stop. Teaching. Thank you. Bye-bye everybody. Bye. See you. bye bye.